mengelolanya, kemudian menikmati hasilnya. Minimal kalau mereka tidak bisa menabung dari hasil itu, minimal uang mereka tidak keluar. Apa kaitannya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali Waalaikumsalam. lagi bersama kami di Prima Podcast, portal informasi kesehatan masyarakat. Prima Podcast adalah saluran YouTube yang dikemas, yang di-create secara mungkin kadang-kadang nanti kita bisa live juga untuk membahas terkait dengan informasi-informasi kesehatan, baik itu yang ada di internal wilayah Puskesmas Rarang maupun isu-isu yang sedang berkembang di tengah-tengah kita saat ini. Kali ini kita langsung saja menyapa narasumber kita. Beliau ini susah sekali dihubungi, karena padat, karena banyak jadwal. Jadi kita sapa aja. Kalau saya manggilnya kadang Kak, kadang Mbak Fatin, karena beliau ini adalah senior saya di kampus dulu di Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta, dan kami dipertemukan kembali di wilayah kerja yang sama. Langsung saja, Mbak Fatin. Assalamualaikum, Mbak Fatin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, Mbak Fatin? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat ya. Mbak Fatin, kita perkenalan dulu sambil santai aja deh, Mbak Fatin ya. Santai-santai. Santai, ketawa-ketawa. Kalau saya serius, Mbak Fatin ajak bercanda lah ya. Oke, langsung saja Mbak Fatin mungkin perkenalan dulu. Perkenalan singkat. Agar pemirsa di rumah mungkin sudah banyak sih yang familiar dengan Mbak Fatin ini, karena beliau juga sering turun, karena salah satu program beliau ini ya turun ke Posyandu ya Mbak Fatin ya. Salah satunya ya. Jadi sudah familiar sih oleh masyarakat. Namun memang seyogyanya tak kenal maka tak sayang. Jadi agar disayangi, agar podcast kita disayangin juga Mbak Fatin, maka butuh perkenalan dulu. Silakan Mbak Fatin. Baik, terima kasih De Agil. Nggih, Mbak Fatin. Manggilnya De. Nggak apa-apa Mbak Fatin. Kita agak jauh ya umurnya. Nggih, Mbak Fatin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatin Mariama SKM, sama kayak Agil, SKM juga. Kita ilmu kesehatan masyarakat. Saya dinas secara kedinasan, saya di DP3 AKB, unit kerja di Kecamatan Terare dengan wilayah binaan di Desa Leming. Lalu saya saat ini duduk di hadapan De Agil dengan seragam yang berbeda. Yes. Agak hijau royo. Kebalik, hijau royo. Jadi ini seragam PKK. Alhamdulillah bulan lalu dikukuhkan, diangkat, ditunjuk untuk menjadi Ketua Pokja 4 Tim Penggerak PKK Kecamatan Terare, mengiringi Bunda Baik Rohayani untuk menggerakkan program-program pemberdayaan masyarakat di Kecamatan Terare. Jadi wilayah kerja saya tidak lagi hanya sebatas di Desa Leming, tetapi juga mencakup 16 desa yang akan dibantu oleh 16 kader KPM, kader pemberdayaan masyarakat. Ya, yang sebenarnya sudah lebih dahulu dibina oleh Puskesmas ya, PKM. Ya. Betul. Lalu apa lagi yang mau ditahu? Nanti kalau peran mungkin nanti ke substansi materinya ya, Mbak Fatin ya. Berarti Mbak Fatin ini baru dilantik untuk bertugas. Ditunjuk aja ngomongnya. Oke, siap. Di 16 desa. Ya. Nah, karena sebelumnya kan memang di Leming, sempat di wilayah Puskesmas Rarang dulu kalau nggak salah diimbungkan dong ya? Iya, sempat. Oh, sempat diimbungkan. 3 tahun setengah. Oke, siap. Itu sejak tahun berapa ya Mbak Fatin di sini? Karena semenjak saya kuliah kan saya cuma ngeliat di WA grup kan Mbak Fatin ini aktif sekali gitu. Enggak, biasa aja. Nah, mungkin bisa share pengalaman setelah kuliah itu sebelum
akhirnya menjadi bertugas di Trara ini, apa sih yang pernah dilewati? Sebenarnya nggak banyak ya. Kalau ukuran pengalaman sepantaran umuran saya yang sekarang mau mendekati 40 umur saya. Kelihatan nggak? Nggak kelihatan Mbak Fatin. Iya. Jadi kalau sepantaran umuran saya tidak terlalu banyak jatuh bangun dalam proses perjalanan, baik itu secara karir maupun kehidupan ya sehari-hari. Lebih ke kayaknya ngalir aja gitu. Jadi kalau dulu Agil kenal Mbak nggak waktu di kampus? Jujur ya, no. Jujurly no. Ya kan kamu ke eksternal ya, jadi organisasinya Agil lebih ke eksternal. Jadi memang kalau di kampus dulu geng-gengnya si Ari itu gimana sih kita kayak kata Bu Camat di podcastnya sangat mencintai organisasi. Jadi saya berangkat dari sana. Organisatoris yang kemudian melahap semua ilmunya dari 2003 tuh. Wow. Saya masuk 2003. Kamu masih SD kayaknya. Mungkin ya. Kelihatan gitu ya, Bapak. Iya, itu 2003 sampai 2009 akhir. Itu 6 tahun saya di kampus, bahkan ya gara-gara bergelut di organisasi ya, Bapak. Salah satu alasan kenapa telat lulus juga ya karena fokus di organisasi ya. Nah, setelah pulang dari kampus, jadi ada hal yang berbeda yang kita dapatkan. Agil tahu sendiri dunia kampus itu dunia yang so idealis gitu. Jadi so idealisnya karena kita main teori. Teori lalu kita paksakan untuk diterapkan di kehidupan kita yang hanya internal kampus. Bahkan mungkin untuk lingkungan kos kan jarang anak kampus yang terlibat di lingkungan masyarakatnya. Setelah itu saya ketemu dengan lingkungan masyarakat yang asli. Itu ada perbedaan yang luar biasa yang harus hadapi. Ada gap ya. Gap. Dan ini loss kemampuan kami di organisasi adalah tidak mempelajari kultur. Itu hanya dialektika, kita hanya berdiskusi, ada isu apa tentang ini, itu saja. Tetapi kita lupa mempelajari kultur budaya masing-masing wilayah yang kemudian nanti bagaimana pendekatan kultural itu berjalan. Saya tidak di sana ranahnya. Berarti tantangannya di situ, Bapak. Iya, sampai sekarang. Nah, begitu pulang dari Jogja, apa yang terjadi? Saya tidak ada kerjaan. Kebetulan sama suami juga baru balik. Saya waktu itu sudah ijazah sebelum ijazah. Iya, semester 8 saya udah nikah. Jadi alhamdulillah langsung punya anak. Dan pulang dari Jogja itu nggak ada kerjaan. Dari Juli sampai November 2009. Alhamdulillah November 2009 saya mendaftar jadi penyiar radio di Suara Praya. Masya Allah, waduh, luar biasa. Jadi kayak gini tuh nggak begitu asik. Nah itu dia tuh, makanya saya nervous nih. Pas diinformasikan seperti itu, saya jadi nervous nih, Bapak. 14 tahun yang lalu tapi hanya sebatas 3 bulan itu sebagai ini, konseling remaja. Jadi saya menerima curhat-curhatan remaja. Karena apa saya berhenti? Karena saya ternyata alhamdulillah dapat tes PNS-nya di Lombok Tengah. 10 tahun di sana. Berarti berawal dari Lombok Tengah ya? Ya, saya mulai karir. Makanya saya bilang nggak ada jedak-jeduknya di karir perjalanan saya. Begitu lulus memang telat. Saya kuliah 6 tahun karena harus cuti, melahirkan, besarin anak, ngomong, skripsi. Akhirnya molor jadi 6 tahun. Tapi begitu lulus tes PNS, alhamdulillah Allah izinkan untuk mengabdi melalui BKKBN. Iya. 10 tahun BKKBN ya. 10 tahun di Lombok Tengah. Di Praya berarti? Di Praya, tetapi sama kayak sini unitnya di kecamatan-kecamatan. Dulu di Batu Kliang 2 tahun setengah, terus di Janapria 7 tahun setengah. Gitu. Dan terakhir kita berjumpa lagi di Trare ini. Itu pun kemarin sih ketemu saya. Iya, kan? Benar pas ada acara lomba. YouTuber. YouTuber. Tapi sama teman-teman yang lain saya sering komunikasi. Saya sering lihat Mbak Fatin itu ya di WA, kan Ari tuh sering mention kan, Mbak Fatin, terus kadang kita ada reuni kecil-kecilan kan, tapi saya selalu berhalangan hadir. Akhirnya ya kita ketemunya di YouTuber itu. Ketemu lagi di penjurian Posyandu. Tapi itu beda tim. Yes, jadi kan kita sering komunikasi di WA. Dan berlanjut lagi sekarang nih. Dan sekarang hari ini saya ada hadiah buat Mbak Fatin. Apaan tuh? Nah,
Nanti deh hadiahnya nanti. yang kemarin. Iya, Boleh. Nah, oke Mbak Fatin. Siap. Nah, ini kita langsung bahas ke materi deh Mbak Siap. Fatin ya kan, agar pemirsa di rumah juga memanfaatkan podcast ini salah satu sebagai media informasi kita. Oke. Nah, peran saya berawal dari dinasnya Mbak Fatin dulu. Nanti selanjutnya saya akan seperti yang Mbak Fatin pakai ini bajunya ya kan, Ya, PKK. PKK. Tadi sudah dicoba jelaskan sekilas juga Mhm. terkait dengan peran Mbak Fatin atau program-program Mbak Fatin. Karena sebelumnya kita sudah bahas juga dengan Bunda. Mhm. Mungkin di situ kita menggarisbawahi sedikit terkait dengan peran di programnya Mbak Fatin. Mungkin bisa dijelaskan sedikit terkait dengan isu nasional kita aja, mungkin terkait dengan stunting. Baik. Iya Mbak Fatin. Ya, jadi sebenarnya kalau masalah isu stunting, Yes. BKKBN ya terutama kalau Iya. di provinsi, kalau di OPD kami DP3AKB, tahu kepanjangan nggak? DP3AKB? Saya tahu panjangannya Mbak Fatin. jujur. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana. Oke. Kalau BKKBN tahu? Yes. Tapi ini yang tadi dinas itu di kecamatan ya Mbak Fatin ya? UPTD kalau kecamatan. Oh, UPTD-nya. UPD-nya di kabupaten. Hmm. Kalau BKKBN-nya di provinsi. Kalau Bu Turki itu Di UPD kabupaten Bali. UPD kabupaten Oh. sama Bu Haji Herni itu ya? Iya. Oh. Banyak kok teman-teman Dikes itu mutasi ke sana. Ke sana ya kan. Oh. Terus di UPTD-nya ada satu kecamatan, terus yang di desa Desa? nggak? Itu adalah kami PKB, penyuluh KB. Oh. Jadi oke. ini ya kalau ada waktu ya saya jelaskan. Iya, nggak apa-apa Jadi Mbak Fatin. orang kan agak bingung gitu kok ada ini ada itu. Iya, saya pun Bingung ya? iya benar. Karena kita nggak pernah diskusi. Yes. Nah, yang pertama ada BKKBN Pusat Oke. yang sekarang dikepalai sama Pak Hasto Wardoyo. Di masing-masing provinsi itu ada kantor perwakilan namanya. Masing-masing kantor perwakilan di pusat ibu kota provinsi itu satu saja. Nah, kemudian begitu turun ke kabupaten itu turun menjadi dinas. Ini karena dulu ada di fase Orde Baru ditinggalkan itu loh. Nah, jadi fase transisi Orde Baru dilepas masuk ke reformasi. Jadi dibuang itu sentralisasinya. Oh, oke. Jadi dulu sentralisasi sampai kabupaten tuh BKKBN, tetapi begitu desentralisasi sudah provinsi saja batasan BKKBN. Oke. Tetapi kemudian ini tidak lepas komunikasi, mereka tetap ada hubungan. Sehingga kalau secara kedinasan pendayagunaan kami sebagai penyuluh KB, kami adalah tanggung jawabnya ke kabupaten. Tetapi secara kepegawaian kami statusnya ke BKKBN provinsi dan pusat. Makanya kita mohon maaf penggajian dan segalanya itu dari pusat. Mainnya seperti itu. Tetapi programnya ya ono ya ini gitu loh. Kalau bahasa raranya ya itu nya ite. Oke, siap. Gitu. Itu sekilas ya Mbak Fatin ya. Memang jujur saya juga kadang sering bingung juga gitu loh. Karena tugasnya seperti kan kampus kita ini juga dari dari kan? UPTD Mentong Gading. Nah, itu dia terus kepala Kasubag Kata Usaha kita juga. Iya, kata usaha dulu. Oh gitu. Sebelumnya tapi di sini ya, mutasi ke kami. Sebelumnya. Oke. Nah, selanjutnya Mbak Fatin, program ya? Iya, programnya Mbak Fatin. Jadi kalau berbicara stunting kan isunya kemarin nih. Kemarin isu stunting ini. Oke. Iya. Artinya tidak dalam 10 tahun terakhir, hanya 5 tahun terakhir lah gitu. Tapi secara pemrograman penggerakan masyarakat sudah dari zaman kapan kita? Yes. Ya. Setuju. Yes, benar saya. Iya, kita masalah POKTAN, kelompok kegiatan, masalah bagaimana penundaan kehamilan, penundaan pernikahan itu sudah sejak lama. Tetapi kemudian di refreshing gitu ya, di-upgrade lagi oleh dinas kami, ada penambahan program namanya TPK, Tim Pendamping Keluarga Pencegah Stunting. Nah, ini yang terlihat sebenarnya itu yang harus lebih banyak bergerak di bawah. Tetap, iya, yang terbaru, yang kita pernah bintek secara bersama sebanyak sekitar 100-an lebih kader TPK. Jadi main timnya. Tetapi kalau secara alamiahnya program kami ya harusnya ada kelompok binaan.
Tribina. Tribina itu Bina Keluarga Balita, Bina Keluarga Remaja, Bina Keluarga Lansia, dan ada UPPKA, Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor. Nah, ini tidak bisa terpisahkan. 4 ini. Kalau Bunda tadi menyampaikan Pokja 4 itu tentang kesehatan, KPM isinya, dan mereka bertanggung jawab terhadap pergerakan posyandu. Itu kan leading sektornya Dinas Kesehatan. Meskipun kami juga turun untuk kemudian KIE tentang KB dan lain sebagainya. Nah, ini bagian dari physically-nya. Meskipun ada juga kadang-kadang kan pemberian informasi bagaimana perkembangan anak di KMS itu, tapi tidak signifikan. Maka kalau saya bisa bilang tidak signifikan, kita jadi juri kemarin. Jadi kita tahu bagaimana peran penyuluh di sana. Tidak banyak terjadi konseling, tidak terjadi banyak penyuluhan. Maka yang sebenarnya menjadi peran kami di DP3AKB adalah mengisi kekurangan itu. Tadi tentang mindset, tentang knowledge gitu, tentang bagaimana jiwanya, bagaimana pola asuh, itu mainnya di kami. Dalam bentuk poktan tadi. Iya. Oke Mbak Fatin. Karena kita banyak berpengalaman ya turunnya, jadinya kita akhirnya tahu nih sekarang Mbak Fatin. Ketika nanti kita di posyandu pun tahu nih kan perannya. Nah, lanjut deh Mbak Fatin, lanjut dulu deh Mbak Fatin. Oh ya. Iya, karena belum selesai ya tadi kan. Nggak apa-apa kan Iya, nggak apa-apa. Kasih saya nafas. Siap. Jadi ceritanya kalau misalnya kalau benar-benar nih, kalau benar-benar kita aplikasikan program BKKBN itu, dia menjadi satu program yang sangat ideal untuk pencapaian target. Karena dia mainnya di hulu. Ya, hulunya di masalah stunting itu apa sih? Ya, terkait dengan puncaknya. Kalau stuntingnya kan muaranya nih. Hulunya apa nih? Terkait dengan perkembangan anak. Remaja dong. Remaja kan awal mula orang akan menjadi hamil itu kan kesiapan di remaja. Iya. Jadi remaja itu kita tembak di 2 sisi. Sisi remajanya, sisi keluarganya. Ini yang banyak yang melihat sebagai satu hal yang sangat penting, krusialnya. Di sisi remajanya mereka kan memang sangat butuh pendampingan. Butuh dimengerti, butuh dipahami bahwa dunianya memang berbeda gitu. Terutama di perempuan. Perempuan di sisi ini dia baru pertama kali haid mungkin. Kalau mainnya di puskesmas kan TTD tuh, tablet tambah darah. Nih di perempuannya ini psikisnya. Kan pernah lihat istri PMS? Kan random banget. Jadi ketika dia PMS, maka dia juga kehilangan darah, dia juga butuh dimengerti, butuh pendampingan, dan dia tidak mengerti tentang dirinya. Kenapa dia bisa begini? Sadar mungkin. Kalau sadar ya sadar, kalau nggak pingsan. Tapi dia tidak mengerti. Kenapa saya begini? Kenapa ada perubahan? Dari kemarin bisa main yang, maaf, mungkin biasa aja gitu kalau dilihat sama cowok, teman sepantaran. Sekarang kok udah agak berbeda. Mereka tidak mengerti dirinya. Nah, kita programnya ada PIKR. Pusat Informasi Konseling Remaja yang masuk ke sekolah-sekolah. Iya, sasarannya adalah siswa itu, dan yang kita namanya PIKR, Pusat Informasi Konseling Remaja, yang mainnya di sekolah ya. Nanti kita ada pendidik sebaya, ada konselor sebaya. Jadi yang kita bintek atau kita training ini adalah teman-teman sebaya yang kita pilih untuk kemudian nanti dia turun ke teman-temannya. Kan biasanya peer group yang mengerti sesama remajanya ya dirinya gitu kan, sesama usianya gitu. Jadi itu yang kita bentuk namanya PIKR, dan ini ternyata alhamdulillah pernah kita coba di Janda Pria. Saya bina 7,5 tahun. Alhamdulillah karena prosesnya sangat intens dan dekat sekali gitu ya hubungan emosionalnya, sampai sekarang kita masih ada komunikasi. Beberapa dari mereka hasilnya luar biasa. Kayak apa ya? Kayak melesat prestasinya. Kita kan, ini program dari BKKBN ya. Yang diturunkan ke DP3AKB. Apa yang mereka dapatkan di PIKR itu ternyata nancep di hati mereka, dan itu benar-benar menjadi tameng, menjaga diri mereka. Beberapa di antara mereka prestasinya bisa pertukaran pelajar ke Amerika, bisa pertukaran pelajar ke Jepang,
Iya, ke ini magang dan KKN di Jepang. Ada yang menjadi duta literasi, ada yang menjadi ustadz. Meskipun meskipun tidak ada yang sempurna, ada juga kok yang gagal. Tetapi setidaknya kita udah berproses. Ini loh, jadi kita tidak hanya mencegah mereka menikah dini, tetapi juga membangun mereka untuk berprestasi. Dan itu menjadi ikonik di kampus mereka. Iya, itu di program remajanya. Di sekolah. Di sekolah. Yang di keluarga tadi kan ada di keluarga. Di masyarakat di satu desa ada loh kadang-kadang yang tidak memiliki sekolah yang MTS atau SMP. Nah, solusinya adalah dia membentuk PIKM, Pusat Informasi Konseling Masyarakat. Yang kalau dia anak-anak di sana sekolah di luar tidak mendapatkan PIKR di sana, dia bisa kita buatkan PIKM di masyarakatnya. Jadi tetap tercover gitu. Nah, kemudian ada BKR. Ini sasarannya orang tua, Bina Keluarga Remaja. Mereka kita buat mengerti mindset orang tua itu tentang pola asuh, bagaimana memahami remajanya. Berarti ini orang tuanya. Ya, orang tua dan keluarga ya. Kadang-kadang kan ada yang broken home, tidak punya ayah, ibu, tidak standby di sana, nenek, paman, kakek gitu kan. Ini yang kita pahamkan tentang kenapa anak ini begini, kenapa anak ini berubah, kenapa anak ini selalu melawan, sehingga match gitu. Anak sudah dipahamkan tentang dirinya, orang tua dipahamkan tentang kondisi anak, sehingga pada saat bertemu klik, tidak ada konflik. Tidak ada adanya klik, tidak ada konflik gitu. Nah, ini yang kemudian menjadi awal mula pernikahan dini tidak terjadi. Satu tuh. Kalaupun terjadi pernikahan, mereka sudah siap. Nah, masuk ke wilayah yang kalau hamil terjadi kek menjadi rendah. Yang terjadi sekarang kan kenapa terjadi kek? Kenapa kemudian banyak pernikahan anak? Karena PIKR dan PIKM itu dan BKR tidak kemudian maksimal dilaksanakan. Tidak terjangkau oleh mereka. Ya, akhirnya apa yang terjadi? Menikah di usia yang sangat dini. Selesai dia menikah, dia hamil, dia ditinggalkan. Semua serba kekurangan perhatian, kekurangan ekonomi, kekurangan kasih sayang. Akhirnya dia abai terhadap dirinya. Kalau orang MSis parah kan, jangankan yang masih dini seperti itu, kita yang dewasa saja stabilitas kita sangat kacau. Maka di sana TPK turun, tim pendampingan keluarga. Makanya tadi muncullah program TPK karena memang sudah banyak kasus kek ini. Yang kalau misalnya kita kejar ke hulu udah nggak kekejar, udah telat gitu. Tapi tetap aja kan ada. Terkait dengan yang tadi yang di hulu ini tetap aja karena ada, harus tetap ada, harus kan, jangan sampai karena ini sudah terlanjur masuk ke sini karena ada generasi lain. Iya, kita harus tetap adakan itu. Nah, terus kemudian masuk ke kek tadi bagaimana pendampingan dari TPK. Yang ini kan sudah menasional isu TPK ini, bagaimana program-programnya. Hanya saja kita agak lost sedikit di TPK ini tentang knowledge para pendamping ini. Mereka kan pemahaman tentang apa yang mau didampingi, tentang motivasi, baru mereka paham dari versi puskesmasnya. Kalau puskesmas saya yakin teman-teman KPM yang mewakili TPK ini sudah sering dilatih, sudah sering di-training tentang banyak ilmu pengetahuan. Persoalannya ada yang bisa mentransfer, ada yang hanya buat dirinya saja. Nah, di kami di TPK sudah pernah dilakukan bintek. Ada aplikasinya, ada input-inputannya gitu. Tetapi itu kemudian menjadi tugas kami di lapangan penyuluh KB untuk meng-create TPK ini paham tentang apa yang dilakukan. Mereka harus paham tentang motivasi kepada ibu kek. Mereka harus paham motivasi kepada bulin. Bulin ini juga kadang-kadang baby blue loh. Bahaya sekali ketika dia merasa tidak diperhatikan, dia efeknya ke anak. Sehingga anak yang harusnya naik berat badan sekian, bukannya nambah, malah stagnan bahkan turun. Kemarin ada kasusnya 39 lahir jadi 35 pada saat sebulan selanjutnya. Itu kan bahaya sekali. 1 bulan. Wah. Nah, ini program yang di BKKBN. Masuk di Posyandu kita ada BKB itu, Bina Keluarga Balita. Yang kalau Posyandu pelayanannya makanan, ada suntik dan sebagainya. Kita di keluarganya mainnya. Jadi setiap orang tua ini kan bisanya cuma hamil, melahirkan, setelah itu ngomong dengan pola asuh yang terduplikasi dari zaman ke zaman gitu ya. Nah, BKB ini hadir untuk membantu orang tua keluarga ini
bagaimana sebenarnya pola asuh anak sesuai dengan perkembangan umur. Jadi satu kader satu kelompok umur. 0 sampai 1 beda penanganannya. Oh gitu. Beda cara stimulan bayi. Ini kader ya yang melakukan ini kader. Kader yang berbeda dari kader posyandu. Oh, iya, kalau kader posyandu, iya. ribet. Orang yang sekarang aja tuh PTM remaja lansia dan nggak cover. Nah ini berarti ada kader baru, bukan kader posyandu, BKB ya tadi namanya. Oke, berarti itu nanti mereka akan turun ke rumah-rumah. Bisa itu bentuk sweeping kalau dia tidak hadir di posyandu. Ini nama, pernah dengar posyandu HI? No, belum. Hello. Posyandu HI. Holistik integratif. Belum Bapaknya. Mungkin lebih ke Prima. Kalau Prima itu kan mainnya di fokus pelayanan. Di PAUD sudah ada PAUD HI, holistik integratif. BKB HI, holistik integratif. Holistik menyeluruh, integratif itu saling sinergi. Itu kaitannya dengan satu kegiatan, satu waktu, satu sasaran itu ada posyandunya, ada BKB-nya, ada PAUD-nya. Maka strategi untuk mengangkat kader BKB tanpa harus berpikir pendanaan yang ribet dan sebagainya, karena kan kaitan sama desa tuh agak berat ya pengangkatan baru. Jadi guru PAUD ini kita jadikan kader BKB. Kegiatannya cuma 1 kali sebulan. Setiap desa. Setiap posyandu idealnya. Tapi kan persoalannya tidak semua posyandu ada PAUD, sehingga agak ribet untuk pengangkatan ulang gitu. Nah ini kader BKB ini kita minta diliburkan 1 hari itu untuk PAUD-nya, yang 1 hari itu khusus pelayanan kesehatan. Yang kalau kita tidak adakan BKB ini, PAUD kadang-kadang tidak mengakses posyandu. Padahal umur PAUD masih umur sasaran posyandu. Kenapa kadang-kadang juga sasaran tidak mencapai target? Karena yang banyak itu ada di PAUD. Nah, itu. Jadi mereka sekarang bisa mengakses pemeriksaan kesehatan, tinggi badan dan sebagainya. Itu BKB. Jadi orang tua menyambung bagaimana dia bisa dilayani di posyandu, dia sambung juga di rumah. Dengan kita memberikan pengetahuan, Bu, kalau umur segini anaknya harus sudah bisa begini loh. Coba dicek. Oh, ternyata kalau sudah umur 2 bulan sudah bisa mengangkat kepala mungkin. Tapi kalau belum bisa, besok distimulan dengan cara ini ya, Bu. Ini tugasnya kader BKB tadi. Kelompok umur yang berbeda, dia juga punya perkembangan yang berbeda. Sehingga terpantau setiap bulan. Beda-beda berarti ya, beda-beda kadernya ya? Beda, harus beda. Kalaupun tidak mencukupi, maka dia harus mengcover sasaran. Agak repot gitu. Jadi sesuai kondisi ya. Itu BKB-nya itu. Saya mencerna dari tadi nih Mbak Fatin. Iya. Saya mencerna benar. Ini kalau tidak benar-benar diangkat kader baru, dia sulit sekali dilaksanakan BKB itu. Karena kalau kita andalkan kader posyandu, jelas ribet. Iya. Tidak akan tercover. Tidak maksimal. Ya. Dan ternyata setelah kita lihat juga di KKA, kalau di posyandu KMS, kartu menuju sehat. Kalau di kita BKB ada KKA, kartu kembang anak. Di usia 0 sampai 36 dia hanya perlu bertemu 1 kali sebulan di posyandu. Tetapi begitu usia 37 bulan sampai 60 bulan dia hanya perlu bertemu 1 kali 3 bulan. Dan itu di PAUD. Makanya terjadi holistik integratif tadi. Kader jadi tidak harus 5 atau 6 di tempat. Gitu. Oke. Menarik. Dan ternyata PAUD-nya sudah ada pertemuan dengan wali santri, kebiasaan di ponpes. Wali siswanya setiap 3 bulan sekali. Jadi tinggal diisi aja. Besok anaknya sudah umur segini. Otomatis ya. Iya, otomatis. Jadi alhamdulillah kita benar-benar melengkapi. Kan selama ini selalu memberi ya. Kita memberi PMT, memberi pelayanan. Tetapi ini yang kurang ditarget, knowledge para keluarganya, yang kemudian itu merubah behaviornya, kebiasaannya. Nah, kalau itu bergerak masif, ya yakinlah, tidak lama ini stunting ini. Berawal dari mindset lah ya. Iya. Betul. Luar biasa nih, saya cerna dari tadi, ternyata ada banyak ya kegiatan-kegiatannya. Dan ini kayaknya belum selesai semua ini. Belum, berapa jam udah? Nanti kita akan bahas lagi. Siap. Ini belum ke PKK-nya loh. Iya, makanya belum ke PKK-nya ini. Ini baru mengkaji DP3 AKB. Siap, Pak Batin. Nah, makanya kita pada saat turun posyandu pun kadang sebelumnya kita juga masih abu-abu terkait dengan peran
masing-masing ini kita fokusnya ke ya tentang kesehatan, tentang tugas kita. Padahal sebenarnya bisa kita berintegrasi, bersinergi, benar. Kita bahas PKK-nya sekarang. Silakan. Siap Bapak Fatin. Tadi kamu tuh ya. Gak biasa nih Bapak Fatin, gak biasa. Baru nih. Nah, PKK kecamatan. Tadi Bapak Fatin udah ditunjukkan. Nah, sekarang apa kira-kira program apakah Bapak Fatin melanjutkan dengan adanya ketua baru? Apakah sudah berdiskusi sehingga apa program yang ada akan dilakukan juga oleh Mbak Fatin, dan karena Mbak Fatin ini kan 16 desa kan, 16 desa. Nah, itu apa kira-kira program-program yang bisa mendukung di luar kedinasan tadi? Oke. Jadi saya merasa sangat terhormat gitu ya diberikan amanah sebagai ketua Pokja 4 yang saya tidak pernah saya tidak pernah menyangka, tapi saya tidak pernah aktif di PKK kecamatan sebelumnya karena memang ya itu belum ada panggilan hati, mungkin belum ada yang sefrekuensi mungkin atau bagaimana, kan saya juga membaca keadaan ya, salah saya juga. Jadi ketika saya tahu saya ditunjuk sebagai ketua Pokja 4 dan anggotanya adalah 16 KPM, nah ini kan menjadi tantangan saya. Ini kan kalau nggak bener-bener manage 16 orang ini, apa kata dunia gitu ya? Beda-beda, ya kan Bapak? Yes, apa kata dunia gitu kan? Aduh, cadarnya ini. sorry. Nggak apa-apa Bapak. Oke, berarti 16 KPM. Dan itu sudah sering ketemu Bapak atau? Belum pernah ketemu? Iya, kan baru bulan kemarin ditunjuk. Jadi saya baru ketemu di online. Dan siang ini 1:30 kita ada pertemuan di Lesehan Midara. Kaitannya dengan pertanyaanmu tadi, bagaimana kemudian strategi gitu kan? Ya, tantangan kita nih sebagai mantan aktivis gitu kan. Jadi ya, curhat ini. Enggak, aku nggak curhat. Cuman ini menjadi tantangan leadership gitu kan. Saya tidak pernah terhubung dengan mereka secara kedinasan karena saya tahu diri bahwa KPM ini leading sektornya adalah Dinkes, dalam hal ini Puskesmas. Maka menjadi kesempatan emas buat saya mengembangkan program yang saya konsep dari awal bahwa program BKKBN ini amazing loh gitu. Yes. Wah, kan ya, saya nyanjung. Biasa nih promonya. Saya nyanjung dinas saya dong ya. Enggak, artinya program posisi KPM itu strategis sekali untuk kemudian dia menjadi transfer informasi ke bawah. Karena dia membawahi sekian jumlah posyandu dan dia cukup didengar di kalangan mereka gitu. Itu yang kita pegang pertama, pengaruhnya. Nah, bagaimana kemudian mensiasati program di bawah untuk kemudian goal settingnya penurunan angka stunting, kan itu kita diamanahkan. Ya. Pertemuan nanti siang itu saya mengkonsep mereka menggali masalah dulu. Berangkat dari hasil penjurian kemarin, kita tahulah sama-sama prihatin ya. Semua sama ya, posyandu kita kan ada. Rata-rata sama. Prihatinnya ketika pertama ternyata terhari itu virgin. You know what virgin? Yes. Virginnya artinya ini istilah spontan aja. Tidak pernah tersentuh dalam hal-hal yang sifatnya selebrasi atau sebuah reward gitu. Serius kan? Yes. Mereka dengan excitednya mengatakan ini pertama kalinya, woi gitu kan. Antusias ya. Luar biasa. Benar. Dan ini momentum buat kita untuk berpijak awal yang baik. Berpindah ya. Saya 10 tahun di Lombok Tengah, dari 2010 sudah ada hal-hal begini. 2010 men. Oke. Tahun berapa sekarang? 2023. 13 tahun yang lalu. 13 tahun yang lalu, dan kita baru memulai. Dan ini bagus kita baru memulai daripada tidak sama sekali. Kita terlambat ya? Enggak ada terlambat. Makanya Mbak. Hanya ada kita kata terlambat ya kan? Iya, hanya kita baru memulai. Iya. Maka sentuhan warna yang pertama ini harus penting. Saya mau membuka wacana para KPM ini untuk mau berdiskusi tentang masalah mereka, masalah yang mereka hadapi di posyandu itu sendiri, lalu kemudian di luar posyandu. Kalau mereka sudah paham, kita giring mereka ke solusi. Kalau mereka tahu, temukan solusi satu persatu, ada kesepakatan nih solusinya,
maka Itu itu yang akan tanggung jawab besar. untuk melaksanakan itu tinggi. Wah, ini kan usulan saya nih, masa saya nggak kerjain gitu. Betul. Kemudian ketika mereka turun ke lapangan, mereka bisa kita pantau perkembangan posyandu dari laporan-laporan mereka. Nah, nanti ketika kita sudah evaluasi masing-masing pola pelayanan, kan cuman gitu-gitu doang ya kalau posyandu. Iya. Kalau sudah bagus ngapain? Ya pindah. Ya, Pindah. maksudnya pindah dari posyandu. Iya. Setiap posyandu misalnya udah bagus nih, karena memang Maksudnya pindah solusi cari. Ya nah kan? itu maksud saya. Jadi kita nggak mungkin hanya ngemong atau memoles satu barang yang udah keren gitu. Ngapain cuman posyandu aja, puskesmas juga udah maksimal gitu. Lalu bagaimana? Harus ada inovasi. Nah kita bergerak di inovasi itu. Saya bermimpi ya. Nah, apa nih? Boleh di spoiler dikit dong, Mbak Ya. Fatin. Saya bermimpi di bawah itu ada sebuah gerakan button up. You know button up? Yes. Ya. Tentang bagaimana meng-create satu program yang itu semua unsur dinas itu turun keroyokan. Kalau kita berbicara tupoksi, tugas pokok dan fungsi kita kan yang penting udah kelar udah gitu ya. Puskesmas kalau udah nyuntik-nyuntik udah selesai gitu. What next? Ini masyarakat nggak cuma digituin doang gitu. Maka ayo duduk bareng untuk kemudian membuat sesuatu yang berbeda di masyarakat itu, yang mereka sendiri mengelolanya, mengelolanya, kemudian menikmati hasilnya. Minimal kalau mereka tidak bisa menabung dari hasil itu, minimal uang mereka tidak keluar. Apa kaitannya? PPL tadi, pekarangan pangan lestari tadi. Oke. Itu salah satu inovasinya, Mbak Fatin. Itu target inovasi yang kemudian bersambut dengan konsep berpikirnya Bu Camat, konsep berpikirnya Pak Camat. Dan kita sudah mengawali itu di Leming. Nanti ketika PPL ini bergerak, maka otomatis siapa sasarannya? Warga kan? Warga ini siapa? Sasaran BKB, sasaran BKR, sasaran BKL, sasaran remaja. Kan jadinya sinergi. Oke. Iya. Yes. Pergerakan di masyarakat inilah yang kemudian kita angkat menjadi satu program unggulan, inovasi yang kemudian kita jual. Jual dalam artian, ini loh masyarakatnya udah maju di bawah. Biar bisa Apa dilihat. yang bisa lo perbuat di bawah melalui dinas lo gitu kan. Yes. Dan yang sudah kita pengalaman di Lombok Tengah, dengan kita bergerak mandiri, bergerak inovasi di bawah, ini kayak gula jatuhnya. Semua tubuh kerhubungan. Terakhir saya menerima, sebelum mutasi ke Lombok Timur, saya menerima kunjungan dari Kabupaten Tabalong, Kutai Kertanegara, Kalimantan Utara. Itu datang belajar ke Desa Jango tentang pola pembinaan kampung KB. Pas masih di Lombok Tengah. Yes, itu nggak ujuk-ujuk kita tiba-tiba dikunjungin gitu kan. Ini prosesnya 7 tahun setengah, digarap, diemong, dipoles. Begitu kita punya nama, punya sesuatu yang bisa kita jual. Branding, mereka alhamdulillah provinsi sangat apresiasi. concern banget terhadap pergerakan kita. Begitu ada tamu yang mau berkunjung, udah Jango gitu. Oke. Dari Bandung, dari mana, bahkan artinya nggak hanya satu provinsi itu yang kunjungi. Iya, pernah kita di Bandung, dari Bandung ada Kota Bandung, terus yang kedua tim ahli kepresidenan pernah turun ke Jango. Itu untuk melakukan uji petik kelayakan Ibu Gubernur, Bu Erika Erika Panjaitan, itu untuk diuji petik kelayakan menerima penghargaan Satya Lencana Wirakarya di Gorontalo. Itu turun 2 kali. Amazing. Terus kapan nih kita di Terare? Ayo dong. Ini lagi grand design ini. Makanya saya sangat tertantang. Saya kemarin ya 3 tahun setengah ini benar-benar yang down banget kan situasi saya. Suami saya baru meninggal dan saya tidak memiliki semangat untuk berkarya dan lain sebagainya. Tetapi saya bertanya pada diri saya, mau sampai kapan? Dan saya lelah dalam kesepian itu gitu. Sepi nggak bergerak maksudnya. Yes. Ya alhamdulillah sekarang seperti saya mendapatkan jalan nih. Ini seperti satu kendaraan yang besar yang saya dipercayakan untuk memegang setir. Dan saya punya modal pengalaman. Mari gitu. Potensi kita luar biasa Terare. Untuk mencapai goals Mbak Fatin tadi. Oke. Wah luar biasa nih Mbak Fatin. Saya beberapa kali bertemu. Kita ngobrol panjangnya kan baru kali ini ya Mbak Fatin ya.
luar biasa. Makanya kita di warung kopi lah sekali. Oke, siap, benar. Karena di barbecue itu seru tau. Iya. Nanti kamu traktir aku. Siap, Mbak Fatin, luar biasa. Oke. Nah, mungkin kita atur jadwal lagi Mbak Fatin. Jangan. Nggak cukup nih. Iya Mbak Fatin, Iya, masih iya. banyak nih yang saya mau Siap. tanya-tanya nih Mbak Fatin. Minggu depan nih atau next month? Boleh. Iya kan, next month lah ya. Iya, boleh. Oke, siap Mbak Fatin. Sebelumnya tapi kita bisa ya diskusi tanpa di Yes, depan bisa, kamera bisa. kan? Oke. Nah, mungkin kita bahas apa ya topik selanjutnya? Atau nanti kita minta request dari pemirsa di rumah kan? Boleh. Apa yang mau dibahas kita akan bahas. Iya, boleh. Siap? Mudah-mudahan menguasai loh. Oh, insya Allah. Iya. Insya Allah menguasai. Saya nggak perlu khawatir. Saya Iya. nggak ragu kalau saya. Oh, biasa aja. Ya boleh kita nanti ke madanya ke Yes. ponpes lah atau bisnisnya kan bisa kita random aja. Betul Mbak Fatin. Kita natural aja. Ya. Natural. Oke, kalau gitu pemirsa di rumah, sampai di sini dulu perjumpaan kita bersama Mbak Fatin. Sebenarnya masih panjang lagi, masih butuh waktu lagi, tapi kita coba buat penasaran pemirsa di rumah juga Mbak Fatin ya kan. Jadi kita bagi dengan beberapa part. Kalau ada sesuatu yang ingin ditanyakan bisa langsung juga di kolom komentar kita. Nanti insya Allah kita akan konfirmasi langsung ke narasumber. Sekali lagi terima kasih Mbak Fatin sudah meluangkan Sama-sama. waktunya. Jangan kapok-kapok berkunjung bersilaturahmi di podcast kita Ya, ini. wani piro aja. Yang penting nanti muaranya yaitu ke Kesehatan masyarakat. Siap. Masya Allah. Pemirsa di rumah jangan lupa kunjungi juga Instagram, website kita di Puskesmas Rarang, baik itu di Facebook, TikTok, dan di Instagram kita baru memiliki TikTok yaitu Part of PKM Rarang. Di situ juga ada edukasi yang di-create dengan video-video pendek. Oke, that's all. Sampai ketemu di lain kesempatan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.